Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para soimin, soimat, para jamaah, muridin, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Mari kita meneruskan ngaji kitab Nasha'ihul Ibad. Mu'alifnya adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif fi hadzal kitab wa nafdha bihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al maqalatu hadiyatu wathalathun. Makalah yang ke-31 dari bab 1 kitab ini, An Ibrahim ibnu Adham rahimahullah ta'ala annahu qila lahu. Diceritakan dari Syekh Ibrahim bin Adham, semoga Allah senantiasa merahmati kepada beliau. Qila lahu, ketika beliau ditanya, bima wajadta zuhud. Apa sih dan dengan apa Anda bisa mendapatkan zuhud? Ini hari ini bicara tentang zuhud, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pengertiannya adalah au bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahatan dunya. Maksudnya yang namanya zuhud itu adalah membuat Anda menyukai untuk meninggalkan dunia itu apa? Sebaliknya, tolaban li rohatil akhirah, tetapi Anda justru rohah, senang, nyaman, cinta untuk tolaban mencari akhirat itu. Itu kuncinya zuhud. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penting karena Syekh Ibrahim Al-Adham itu sesungguhnya dulunya adalah pemerintah, gubernur dari sebuah provinsi. Ai bi aisya'in ahbab tatar dunya wa talaban rihalatil akhirah, itu beliau jalankan betul. Mulai meninggalkan dunia kemudian mengejar akhirat. Diceritakan annahu kana sultanun fi baldah. Maaf, bahwa Syekh Ibrahim Adham adalah sultan di negerinya. Artinya ini raja. Artinya presiden di negaranya. Fatarokas sultano, dia meninggalkan ke istananya, meninggalkan ke kerajaannya, dan dia sebagai raja ditanggalkan rajanya itu. Wastahada fil ibadah, kemudian bersungguh-sungguh beribadah fi makati wa ghoriha, di kota Mekah dan kota-kota lainnya. Diceritakan di dalam di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, Risalah Al-Qusairiyah, wa Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mansur. Nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Quratil Balhan, yaitu dari provinsi Balkan, dan beliau termasuk keluarga dari raja-raja. Karena orang tuanya raja, pada saatnya dia raja. Pada saatnya fakharaja yauman mutasayyidan fa'atharo ta'laban aura
arnaban. Karena raja, dia pekerjaannya memburu. Pada saat itu dia memburu dan menemui seekor pelanduk kancil, au arniban, atau kelinci. Wawa fi tolmahi, wawa tolmihi fahatifa bihi hatif. Ketika sedang mengejar kancil dan kelinci itu, kemudian ada suara hatif, suara yang lembut tanpa rupa. Ya Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta. Wahai Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan? Ngejar-ngejar binatang, ngejar-ngejar kesenangan, ngejar-ngejar kekayaan. Ya. Am bihada umirta, atau apakah karena itu juga aku memerintahkan engkau seperti itu? Nah, tsumma hatafa bihi aidan min furbusin surjihi. Kemudian berseru lagi pada satu tempat tanpa rupa dari tempat duduk pelananya itu. Min furbusin surjihi. Ketika sedang dia naikin pelana kudanya. Kemudian bunyinya begini. Wallah malihadza khuliqtu wala bihadza umirtu. Wahai Ibrahim, demi Allah, bukan ini engkau diciptakan bersenang-senang di atas kuda yang hebat. Bukan ini kamu diciptakan di atas kendaraan Mercy, apapun namanya yang indah-indah itu. Ya, kulik tak engkau diciptakan, wala bihadza umirta, dan bukan ini juga kamu untuk diperintahkan. Dengan suara hatifah seperti itu, ada suara lembut tanpa rupa itu, maka fanazala an dabbati wa sadaqa ra'iyan li abi. Lalu beliau turun dari hewannya dan menjumpai seorang penggembala ternak ayahnya. Fa'akhadha jubbatun lirra'i min sufin walibasiha. Lalu dia mengambil jubah anak penggembala tadi. Kemudian dipakailah jubah yang belel tadi dari seorang penggembala. Wa atau farsahu wa ma'ahu, belum menyerahkan kudanya, pengembalaannya, dan semua barang-barang yang bersama ada pada dirinya. Ibrahim Adhan dikasihkan kepada anak penggembala sebagai tukar menukar dengan jas mantel yang belel tadi. Tumma innahu dakhalal badiyah, kemudian beliau masuk ke pedalaman. Saat itulah Ibrahim bin Adham tidak lagi menjadi raja dan dia berkeliling. Beliau melakukan perjalanan jauh. Tsumma dakhala Makkah, salah satunya adalah di kota Mekah. Wa sahaba biha Sufyan As-Sauri, dan dia di sana ketemu dengan Sufyan As-Sauri min auliya juga. Wal Fudail, Imam Fudail bin Iyad. Akhirnya beliau bertiga bersahabat. Tiga wali ini akhirnya Ibrahim bin Adham, Imam Sofwan As-Sauri, dan Imam Fudail bin Iyad. Tiga-tiganya adalah wali, dan kalau Bapak Ibu sekalian membaca kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab hikayat, akan menjumpai cerita ketiga wali tersebut. Wadakhala Sam wa mata biha. Kemudian di ujung hidupnya beliau adalah masuk ke kota Syria Sam dan akhirnya wafat di sana. Wa kana yaqulu min amaliyatih. Sejak beliau menanggalkan ke ke pemerintahannya, seorang raja itu jangan menjadi orang belel yang masuk kemana, di mana, beliau terus keliling. Maka beliau makan min amaliyati. Dia makan dari hasil karyanya. Mislal khasodi, misalnya mengetam. Wahidil basatin, menjaga kebun-kebun. Ya, wa ghairu dzalik,
dan lain sebagainya, yang dia itu bahasa Jawanya maaf, buruh. Buruh mengetam, buruh menjaga kebun, dari situ beliau makan, tapi menjadi orang yang mahabbah dengan Allah. Kalau di kerajaan mau apa saja kan ada. Mau makan apa saja tersedia. Nah, dengan demikian, akhir dari perjalanan beliau itu, kola Sayyidina Ibrahim. Bithalathatin asya. Nabi Ibrahim berkata 3 hal kunci, 3 perkara yang perlu kita miliki di dalam hidup. Beliau mengatakan apa? Ro'aitul kobra muhisan walaysa ma'ya mu'nisan. Ini kata mutiara yang sangat bagus. Ro'aitul kobra muhisan. Aku melihat kuburanku itu meresahkan. Ya. Au qati'an lil qulubi an mahbubatin. Yakni memutus hati terhadap orang-orang yang dicintai. Jadi kalau orang sudah ingat kubur, makan apa saja tidak enak, punya harta apa saja sudah nggak kepingin, dan yang ada bagaimana dia mempersiapkan di kubur itu. Ya. Tapi, walaysa ma'ya mu'nisan, aku tidak ada persiapan manisan, makanan yang bisa saya bawa ke kuburan itu. Satu sisi takut, satu sisi ingin hidup yang nyaman, padang kuburnya, tapi tidak punya muknisan yang menyamankan, yang enak. Nah, karena itu ayman yuskinu qalbi, yaitu orang yang akan menenangkan hatiku. Intinya bukan harta. Bukan segala yang bermewah-mewahan yang akan menemani kita nanti di kubur, di alam barzah. Tetapi amal kita. Amal kita lah itu yang akan menjadi muknisan, yang akan mengamankan, nyamankan kita itu nanti di akhirat. Di alam kubur. Yang kedua, beliau mengatakan, wara'aitu tariqan tawilan wa laisa ma'yan zadul. Aku melihat jalan yang panjang, torekoh, yang berjarak sangat jauh menuju akhirat. Anda tahu ini ada torekoh. Ini jalan panjang menuju akhirat, tahu. Apa yang menjadi resep menuju akhirat? Amal baik, zikir, semua tahu. Masuk torekoh, semua tahu. Walaysa ma'ya zadun. Padahal aku tidak bersama pembekalan untuk di dalam perjalanan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya bekal menuju sana. Padahal ini perjalanan panjang. Kita ke Surabaya, kita ke Bandung, bekalnya sudah luar biasa. Masa kita ke akhirat tidak berbekal? Padahal sudah dikasih jalan, ini loh jalannya, ini loh torekohnya. Nggak mau juga ngambil torekoh. Padahal torekoh inilah jalan yang syari'ul ilal akhir. Yang mempercepat untuk menuju akhir. Yang ketiga, wara'aitul jabbar qadyan walisali hujjatun. Aku melihat zat yang maha pemaksa, keras, yang maha penyiksa. Alladzi yaqharu ibadi ala kulli ma arada. Ya ini zat yang memaksa semua hamba atas setiap hal yang dia kehendaki. Tahu Allah maha pemaksa. Astagfirullahaladzim. Tahu nanti di alam kubur ada malaikat ya, munkar nakir. Tahu. Nanti akan ada namanya Shiratal Mustaqim. Di mahsyar yang akan mendapatkan buku kita. Kita akan disidang di sana. Yang semua tidak akan ada yang tersembunyi. Tahu. Tapi anehnya qadhiyan walaysa li hujjatan. Banyak hakim yang ada di situ
sedangkan aku tidak memiliki hujah apapun terhadap amal-amal yang baik, yang banyak, yang ada pada diriku, sehingga aku tidak bisa menjawab. Marrobuka wa man nabiyuka. Katakan tidak bisa menjawab. Nanti di yaumil akhir, di mahsyar, juga seperti itu. Di sidang, tidak bisa menjawab. Padahal bukunya telah tercatat rapi oleh malaikat Raqib dan Atid. Kesimpulan dari perjalanan Syekh Ibrahim Al-Adham adalah yang pertama, kita harus mempersiapkan mati. Yang kedua, kita harus menjalani torekoh jalan hidup ini yang panjang. Dan yang ketiga, kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan di dunia. Bapak Ibu sekalian, para shaimin shaimat, cerita Ibrahim Al-Adham itu sangat luar biasa dan ini menjadi pegangan hidup kita sehari-hari. Moga-moga kita bisa meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus saniyatu tsalatsun. Makalah yang ke-32 An Sufyan As-Sauri rahimakullah annau su'ila anil unsi billahi ta'ala mahuwa. Ini sama makolahnya dari Imam As-Sauri, artinya temannya Ibrahim Al-Adham di Mekah min Aulia rahimakullah, bahwasanya dia ditanya tentang mengapa beliau beramah tamah dengan Allah, sangat bisa tata kalam sama Allah, bisa mujalasah kepada Allah. Imam As-Sauri, Sofyan As-Sauri. Mawa, apa? Mengapa Anda kok dicintai? Maka fakola Imam As-Sauri mengatakan, Alatas nak nisa bikulli wajhi sobi. Yang pertama, kita itu hendaknya engkau tidak terbuai dengan setiap kelebihan yang dimiliki oleh kita. Kelebihan rupa, kelebihan rezeki, kelebihan kedudukan, dan kelebihan apapun. Jangan itu dilihat, ya. Wala bidhaiti thayyibin. Jangan pula kamu bangga dengan suaramu yang merdu, suaramu yang indah. Ailadzidin bisami'i wasari'in fil qulbi, yang kita mendengarkan ketika seseorang membaca Quran sedang menyanyi, maka hati kita menjadi, pendengaran kita menjadi indah dan hati kita menjadi tenang. Bukan itu yang menyebabkan kami dicintai oleh Allah menurut Imam As-Sauri. Juga wala bilisanin fasih wala bilisanin qasihin, atau bukan juga dengan lisan yang fasih, yang pandai bicara, yang pandai silat lidah, bukan itu. Jadi menurut Imam As-Sauri, kulitan yang ada pada diri manusia, kekayaan, harta, wajah, suara yang indah, begitu juga mengenai lisan yang sangat fasih, tidak berlaku nanti Ibu, Bapak sekalian. Di Indonesia, di dunia, pandai berdebat. Nanti di akhirat, seseorang tidak akan bisa menjawab kalau memang amalnya tidak baik. Jadi bukan kepandaian di dunia yang pandai, jadi advokat yang pandai bicara itu, atau jadi politisi, bukan itu. Tapi amalnya yang akan bisa menunjukkan jawaban-jawaban nanti di yaumil akhir, dan untuk menunjukkan
Apakah seseorang itu dicintai, muknisan, nyaman di hadapan Allah? Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Sofan As-Sauri. Para saimin saimat rahimahullah, wal maqalatus satu wa salatun, maqalah yang ke-33, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qol. Diceritakan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwanya beliau berkata, "Ma zuhud?" Apa sih zuhud itu? Beliau mengatakan, az-zuhud salatu akhrufin, za, ha, wa dal. Zuhud itu ada 3 huruf, za, ha, dan dal. Seperti kalau biasa saya ber apa spelling takwa, takwa itu ada 3 juga. Ta, Q, waw. Tawadhu, qanaah, warok. Itu namanya orang takwa. Nah, sekarang kalau orang zuhud itu apa? Faza'u zatun lil mi'at. Yang pertama, za itu adalah zatun lil ma'at. Perbekalan untuk menuju Allah. Amalnya yang banyak. Ailil akhirat wa taqwa ta'ala. Dan itu dia dalil adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walha'u hutaliddin. Yang kedua adalah juhud apabila seorang itu memiliki hudaliddin, yaitu petunjuk kita beragama. Artinya keagamaan kita baik. Ausulu kitorikun, ausilu ila tariqah Muhammadiyatun. Yaitu menempuh jalan yang bisa biasa ditempuh oleh jalannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Artinya, torekoh. Ini kan disebutkan, suluk torekoh. Panjenengan sekarang sedang suluk dan mengikuti torekoh. Ini adalah wal hudalidin. Ini adalah petunjuk sesuai dengan agama. Karena memang torekoh Naqsyabandiyah Khalidiyah ini sanadnya sampai Sayyidina Abu Bakar sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dal adalah dawamun ala ta'ah. Selalu mendawamkan terhadap taat kepada Allah. Fi kulli khalin wa waktin, ya, wa sa'atin. Dalam situasi waktu, keadaan, dan dalam keadaan tertentu. Ini menurut Ibnu Abbas. Kalau disebut dengan zuhud itu apa? Ada 3 tadi. Sedangkan makalah ke-24, wal makolatur rabi'ah wa thalathun, yang ke-34, qala ay Ibnu Abbas fi mawdhi'i akhir, yaitu 4, ya, Sayyidina Ibnu Abbas di tempat yang lain. Ya. Beliau juga mengatakan ada 3 huruf. Yang pertama, azza. Azza itu berarti apa? Tarkuz zinati wal ha'u wa tarkul hawa. Zaknya itu adalah meninggalkan perhiasan dunia. Keindahan dunia itu ditinggalkan orang zuhud. Bukan berarti tidak punya perhiasan, tapi berhias-hias itu ditinggalkan. Karena hidup di dunia tetap makan, tetap perlu prasarana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah walha'u tarkul hawa, yaitu mengendalikan, meninggalkan hawa nafsu. Sedangkan dal, ya, wadal tarkut dunia, yaitu meninggalkan dunia. Artinya min sana il khalqi, dari pujian-pujian sesama manusia, wa minat tana'umi, dan beberapa kenikmatan-kenikmatan di dunia, wa tawasu'i fil makili, dan dalam keadaan berpesta pora dalam bermakan-makan, artinya pesta pora makan, wal masyaribi, dalam hal pakaian, wal malabis, pakaian, masyarib, minuman, wal malabis, pakaian, wal masakin, dan rumah yang bermegah-megah. Jadi ini baru namanya adalah zuhud.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita bisa me, apa, men-spelling huruf satu persatu. Apa zuhud? Zuhud itu ada tiga, ada tiga, ada tiga huruf tadi yang perlu kita perhatikan. Saya ulang ya. Yang pertama, zatul lil mi'at, zat zuhud, yaitu berbekal untuk akhirat. Yang kedua, hal hawa uhudalinas, hutalidin, kita mempunyai pegangan agama sebagai jalan torekoh ilallah. Dan yang ketiga adalah wadalu dawamu ala ta'ah. Itu yang pertama. Di sisi yang lain, beliau juga mengatakan azza'u tarkud zinah, yaitu meninggalkan keperhiasan, keindahan-keindahan dunia. Walha'u tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Ya, wadalu tarkud dunia, yaitu meninggalkan gemerlapnya dunia. Imam Ghazali sampai mengatakan namanya dunia itu jifatun. Sesungguhnya dunia itu dalam konteks yang lebih substansi, dia adalah jifah. Jifah itu adalah bangkai. Tapi dengan permohonan maaf, seringkali termasuk kita semua ini masih belum bisa meninggalkan urusan dunia. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para soimin, soimat. Ngaji kita hari ini insya Allah bagus sebagai pegangan kita, cerita dari Ibnu Abbas, cerita dari Ibrahim Al-Adham, Imam Syafi'i, dan juga beberapa wali-wali yang kita bahas tadi. Semoga Allah meridhai, membimbing kita, melembutkan hati kita, latifatul qalbi kita, juga latifatul ruh kita, latifatul sir kita, latifatul akhfa, latifatul khafi, latifatul natikoh, artinya kelembutan otak kita, latifatul jamil badan. Seluruh badan kita itu penuh dengan titik-titik kelembutan sebagai rasa kita hamba yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena kita adalah bukan siapa-siapa. Karena itu kita tidak diperkenankan untuk takabur, riya, dan ujub. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit hati tersebut. Alhamdulillah minkum, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Apa yang saya sampaikan ini adalah dari kitab Nasoihul Ibad. Kalaupun ada kekeliruan itu dari saya pribadi Al-Fakir. Semoga Allah memaafkan kesalahan saya, begitu juga dari panjenengan sedanten. Akhirul kalam, alhamdulillah minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.